Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hidupnya sudah nyaman apa belum? Udah Bu. Baik. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kalau begitu Ibu senang mendengarnya. Hari ini cuacanya sangat panas. Apa mendung ya? Agak panas Bu. Agak panas ya. Baik. Cuacanya panas. Tadi waktu berangkat sekolah kepanasan juga berarti ya. Iya lumayan. Lumayan. Berangkat sekolah tadi jam berapa? Ya 6.30. 6.30. Berangkat sendiri atau diantar orang tua? Diantar ibu. Berarti sekali berangkat kerja ya. Tadi di jalan macet atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau pagi sering ramai kendaraan, tapi untung tidak terlambat ya. Iya Bu. Masuk sekolah jam berapa emangnya? Jam 7 Bu. Jam 7 berarti masih aman ya. Iya. Tadi sebelum berangkat sempat sarapan atau tidak? Sempat Bu. Sempat. Sarapan apa tadi? Nasi goreng Bu. Wah enak itu buatan mama ya. Iya Bu. Mamanya emang sering masak pagi-pagi. Iya Bu. Pagi sering masak ya, berarti bagus ya, berarti masih sempat menyiapkan sarapan buat keluarganya. Iya. Oh iya, sebelumnya ibu mau perkenalan terlebih dahulu. Nama ibu Miftahul Fitria, dari Universitas PGRI Semarang. Nama lengkapnya adik siapa? Ratu Leontin. Ratu Leontin. Iya. Ya, namanya berarti Ratu namanya bagus sekali. Biasanya dipanggil siapa di rumah? Ratu. Dipanggil Ratu ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Berarti sudah mulai banyak tugas dan kegiatan sekolah ya sekarang. Ya ibu. Kalau sekarang pelajaran yang paling sering kasih tugas itu apa? Matematika saya suka Bu. Matematika sama IPA. Iya. Biasanya dua pelajaran itu memang sering bikin siswa pusing ya. Iya Bu. Pusing banget ya. Kalau pelajaran yang paling disukai apa? Bahasa Indonesia. Kenapa suka bahasa Indonesia? Karena saya suka membaca sama menulis Bu. Suka membaca sama nulis ya. Wah bagus sekali ya itu. Berarti Ratu suka cerita-cerita atau novel mungkin ya. Iya. Kalau menulis biasanya nulis apa? Ada diary Bu. Jadi kalau lagi sedih atau banyak pikiran biasanya ditulis
menulis ya. Iya Bu. Bagus juga itu. Kadang menulis bisa membantu hati jadi lega. Pernah kepikiran bikin cerita sendiri? Pernah Bu, tapi cuma buat sendiri. Tidak apa-apa ya. Kadang kemampuan seorang terlihat dari hal-hal kecil seperti itu. Tapi semua anak biasanya menulis dan mengekspresikan perasaan lewat tulisan ya. Iya Bu. Kalau di rumah Esa anak berapa? Anak kedua Ibu. Berarti punya kakak ya? Iya Bu. Ya, deket sama kakaknya. Lumayan dekat Ibu. Kalau lagi ada masalah biasanya cerita sama siapa? Kadang sama kakak atau sama. Mama termasuk yang suka mendengar cerita Ratu ya? Iya Bu. Bagus kalau gitu. Berarti Ratu masih punya tempat cerita di rumah ya. Kalau di sekolahan sendiri bagaimana, nyaman sama teman-temannya? Lumayan nyaman Bu. Lumayan nyaman. Punya sahabat deket atau tidak? Punya Bu. Biasanya kalau istirahat suka ngapain? Suka main, kadang suka itu cerita bareng teman-teman. Kalau di kelas Ratu tipe yang aktif atau lebih banyak diam? Lebih pendiam itu. Kenapa lebih suka diam? Takut kalah ngomong. Oh begitu, berarti sebenarnya Ratu orangnya cukup hati-hati ya. Iya Bu. Kalau guru bertanya di kelas biasanya berani menjawab. Kadang tidak Bu. Karena takut salah ya. Iya Bu. Kenapa takut salah? Padahal sebenarnya tahu jawabannya ya. Itu memang tidak tahu atau tidak tahu apa sudah tahu. Kadang sebenarnya tahu. Berarti rasa takut itu muncul membuat Ratu jadi tidak percaya diri ya. Iya Bu. Nah, Ratu di ruangan ini Ratu tidak perlu takut atau malu ya. Apa yang Ratu ceritakan di sini akan Ibu jaga kerahasiaannya. Ibu di sini tidak akan menyalahkan atau memarahi Ratu. Ibu ingin mendengarkan dan membantu supaya Ratu merasa lebih baik. Iya Bu. Tadi Ibu mendapatkan dari kelasnya kamu. Kalau akhir-akhir ini Ratu terlihat lebih sering diam dan kurang percaya diri. Ibu ingin mendengar langsung dari Ratu. Menurut Ratu sendiri, apa yang sedang dirasakan akhir-akhir ini? Saya sering merasa tidak berarti Bu. Tidak berharga seperti apa maksudnya? Saya merasa tidak suka teman-teman. Apa ada hal tertentu yang membuat Ratu berpikir begitu? Karena saya sering bertemu sama teman yang lebih tua. Dibandingkan oleh siapa dek? Ada orang rumah, ada guru, ada gila. Saya harus jadi teman yang Saat mendengar itu, apa yang langsung muncul di pikiran Ratu? saya merasa saya
pikiran seperti itu selain rasa bodoh apalagi yang dirasakan? Itu benar harus itu. Lalu karena apa? Karena saya merasa semua orang lebih hebat dari saya. Baik, perasaan itu sering muncul berarti ya. Iya Bu, hampir tiap hari. Setiap hari biasanya paling terasa merasakan itu setiap kapan? Kalau habis pembagian nilai atau waktu guru memuji Saat itu apa yang biasanya Aisyah katakan dalam hati? saya bilang kalau saya itu tidak pintar. Kalau terus mengatakan begitu ke diri sendiri, bagaimana Termasuk itu, perasaan tambah sedih? Apakah itu membuat Ratu jadi malas belajar? iya Bu, kadang juga merasa harus belajar gitu. Jadi sebenarnya bukan karena Ratu tidak mulai berusaha, tapi karena sudah merasa kalah duluan ya. Iya Bu, Aisyah masih ingat kapan pertama kali mulai merasa seperti itu? itu juga kayak gitu Bu. Jadi pas kemarin yang kelas 7, Iya, waktu itu ada kejadian tertentu apa? itu nilai-nilai kita semua jelek, terus juga Itu apa yang dikatakan waktu itu? katanya kenapa saya tidak bisa seperti dia. Saat dengar itu bagaimana perasaan Ratu? Saya bingung, kenapa ya Apakah sejak itu Ratu jadi sering membandingkan dirinya sendiri dengan teman-temannya? iya Bu, Kalau begitu melihat mendapat nilai bagus, apa yang biasanya Ratu pikirkan? saya tidak Berarti dalam pikiran Ratu ada keyakinan bahwa diri Ratu kalah dari mereka ya. iya Bu. Gitu. Nah sekarang ibu ingin bertanya ya, menurut Ratu apakah seseorang harus selalu pintar supaya dianggap berharga? Tidak juga sih Bu. Apakah orang yang nilainya biasa saja berarti gagal? Tidak sih. Kalau ada teman yang nilainya jelek, apakah Ratu langsung menganggap dia bodoh dan tidak berharga? Tidak Ibu. Nah, kenapa Ratu begitu keras kepada diri sendiri? Nah, Saya tidak tahu juga sih Bu. tidak tahu.
Yang membuat seseorang sangat sedih biasanya bukan kejadian itu sendiri, tapi cara berpikir tentang kejadian itu ya. Nah, contohnya seperti teman saya lebih pintar, itu hanya fakta biasanya. Tetapi ketika muncul pikiran berarti jangan saya bodoh, berarti saya tidak berharga. Nah, pikiran itulah yang membuat Ratu merasa sangat sedih dan minder. Berarti sebenarnya selama ini Ratu sering berbicara negatif kepada diri sendiri. Bu. Kalau setiap hari seseorang mengatakan dirinya bodoh, itu lama kelamaan kamu tidak percaya pada perkataan diri sendiri. Sekarang coba ubah pikiran ya. Dari awalnya seperti saya tidak berharga karena tidak sepintar mereka, menjadi saya memang tidak sama dengan mereka, tapi saya tetap punya kemampuan dan nilai diri. Coba diucapkan pelan-pelan. Saya memang tidak sama dengan mereka, tapi saya tidak punya kemampuan dengan nilai dirinya. Bagaimana rasanya setelah mengucapkan itu? Bagus. Sekarang coba lagi ya. Saya tidak harus menjadi seperti orang lain, ingin menjadi berharga. Saya tidak harus menjadi seperti orang lain, menjadi berharga. Bagus sekali. Sekarang Ibu ingin Ratu menyebutkan 5 kelebihan yang dimiliki. Saya suka menulis, suka mengambil, saya sebenarnya rajin baca, saya suka mendengarkan mengajarkan, sama saya juga suka mendengar. Gitu. Nah, itu banyak hal baik yang dimiliki. Jadi sebenarnya Ratu bukan anak yang tidak berharga. Sekarang setelah sesi ini, apa yang ingin Aisyah ubah? Saya ingin lebih baik. Bagus, sangat bagus sekali itu. Langkah kecil apa yang bisa dilakukan mulai sekarang? Saya mau berhenti sering namanya dulu sama teman. Bagus sekali. Selain itu, coba setiap malam tulis 5 hal positif tentang diri Ratu ya. Baik Bu. Kalau nanti muncul pikiran seperti saya bodoh atau saya tidak berharga, coba lawan dengan pikiran rasional tadi. Iya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ratu setelah cerita hari ini? Mesti lega Bu.
Oh, lebih lega. Apa hal baru yang Ratu dapatkan dari sesi hari ini? Saya lebih sadar bahwa saya terlalu sering berpikir negatif tentang diri sendiri. Baik. Apa yang paling dipahami dari pembicaraan kita, ya? Betul sekali, Ibu senang Ratu memahami itu. Ingat ya, Ratu, setiap orang punya proses dan kemampuan masing-masing. Tidak perlu menjadi seperti orang lain, ingin menjadi pribadi yang bernilai. Jadi Ibu bangga karena hari ini Ratu berani datang dan mau jujur tentang perasaannya. Baik. Baik. Semoga setelah ini Ratu bisa lebih menghargai diri sendiri dan fokus mengembangkan kemampuan yang dimiliki, ya. Iya, Bu. Baik, kalau begitu sesi ini sudah di kelas ini. Baik, itu Ibu kembalikan kamu ke kelas. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.